istri Anda mencapai tingkat orgasme atau mencapai atau mengembalikan gairah seksual istri Anda, dan itu semakin membuat hubungan keintiman rumah tangga Anda semakin membaik lagi. 7 cara membuat hubungan intim lebih baik. Nah, video ini khusus untuk Anda yang sudah berumah tangga. Bagi Anda yang belum berumah tangga ataupun yang sedang menjalin hubungan, yang sudah tunangan, siap menjalin ke jenjang pernikahan, Anda boleh tonton video ini sebagai pengalaman, sebagai ilmu untuk bekal Anda nanti mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, kita tahu memang rumah tangga banyak sekali gejolak, banyak sekali masalah yang kapanpun bisa menghampiri, ya. Salah satunya adalah soal ekonomi, ya. Kita tahu di era global seperti ini, ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak sekali kasus perceraian karena faktor ekonomi, ya. Dan tentunya menurut saya pribadi, ketika kita bahas soal ekonomi, nggak akan ada habisnya. Karena seseorang itu tidak pernah merasa ataupun tidak pernah puas dengan apa hasil yang mereka dapatkan, kecuali mereka yang selalu bersyukur. Nah, dan pada video kali ini kita akan bahas problem yang lain soal keintiman. Nah, ada 7 masalah ataupun 7 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat keintiman rumah tangga Anda semakin membaik, ya, bahkan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan pada video kali ini saya menyediakan 7 hal yang bisa Anda lakukan untuk membuat keintiman hubungan intim Anda jauh lebih baik. Nah, hal yang pertama adalah mengkomunikasikan sebelum melakukan seks atau intiman, ya, keintiman, hubungan seksual dengan pasangan Anda. Nah, dengan cara kita mengkomunikasikan, kita tahu apa yang diharapkan pasangan kita. Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, ya. Jadi ketika Anda nanti melakukan hubungan intim, ya, dengan pasangan Anda, itu akan terjalin jalan yang searah, ya. Karena tidak mungkin, ya, saya yakin seseorang yang menjalin ataupun melakukan keintiman jika dia dalam kondisi terpaksa, tidak akan tercipta kenikmatan sebuah keintiman, ya. Jadi yang pertama adalah komunikasikan keintiman Anda dengan pasangan Anda. Kemudian yang kedua, lakukan foreplay atau pemanasan. Ya, sebagian besar pasangan sangat membutuhkan yang namanya foreplay. Ya, foreplay atau pemanasan ini bisa merangsang libido diri kita, baik pria ataupun wanita, untuk mencapai puncaknya ketika dia nanti mendapatkan orgasme yang dia inginkan. Nah, justru bisa jauh lebih baik ketika Anda dan pasangan Anda melakukan foreplay jauh lebih lama daripada Anda melakukan hubungan intimnya, ya, karena foreplay ini bisa membantu diri kita mencapai titik orgasme yang bisa kita rasakan bareng-bareng dengan pasangan kita, ya. Jadi itu yang kedua adalah lakukan foreplay semaksimal mungkin. Kemudian langkah yang ketiga adalah lakukan satu kerjaan pada satu waktu. Ya, maksudnya adalah ketika Anda sudah menjalin keintiman dengan pasangan Anda, maka fokuslah pada satu posisi terlebih dahulu untuk memaksimalkan posisi tersebut. Ya, tidak perlu Anda bergonta-ganti gaya ketika Anda memang sudah nyaman dengan posisi itu. Ya, maksimalkan di posisi itu. Anda dan pasangan Anda bisa lebih jauh bergairah ketika Anda berdua sudah menemukan titik kenyamanan ketika Anda melakukan hubungan keintiman. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, terbuka dengan fantasi masing-masing. Saya yakin baik Anda yang seorang pria, baik Anda yang seorang wanita, pasti memiliki fantasi keintiman yang berbeda-beda, ya. Jadi Anda dan pasangan Anda perlu sekali yang namanya keterbukaan. Semisal istri saya lebih suka posisi ini, ya. Istri saya lebih suka di tempat seperti ini, ya. Suami saya lebih suka posisi ini, suami saya lebih suka kita melakukan di tempat ini. Nah, saling terbuka, saling memberikan masukan supaya nanti ketika Anda menemukan titik kebosanan, Anda di sana nanti akan bisa mendapatkan hal yang baru, mendapatkan hal yang lebih fresh daripada yang monoton Anda lakukan setiap hari, ya. Jadi yang keempat adalah saling terbuka dengan fantasi masing-masing. Kemudian yang kelima, ya, cara yang bisa Anda lakukan adalah jangan ragu untuk meminta lebih. Nah,
saya yakin ketika satu pasangan yang sudah 1 kali 2 kali melakukan keintiman di satu waktu, mereka tentunya akan biasanya ada yang sudah merasa puas, ada yang belum. Nah, bagi Anda yang belum merasa puas, Anda jangan ragu untuk meminta lebih kepada pasangan Anda. Ya, jangan ragu. Ini demi kehubungan intim Anda. Nah, kalau pasangan Anda kurang mampu, artinya secara fisik sudah gampang lemah ataupun secara libido sudah mulai berkurang. Nah, saya menyediakan sarana khusus untuk membangkit gairah pasangan kita, ya. Saya menyediakan yang namanya minyak gendam birahi, atau untuk yang pria saya menyediakan sarana khusus juga untuk membantu meningkatkan libido, ya, menjaga kesehatan, menjaga tingkat gairah kita supaya kita tidak mudah lelah, tidak mudah capek ketika berhubungan intim. Nah, nanti silakan Anda cek di website saya atau hubungi kontak layanan saya yang sudah saya tampilkan pada video ini. Nah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, eksplorasi tempat dan waktu. Nah, ini sudah saya singgung di poin yang tadi, ya. Kita mengeksplorasi tempat itu bisa membuat diri kita semakin fresh dengan suasana, ya. Jika Anda setiap harinya monoton di atas ranjang saja, Anda bisa mencoba di ruang tamu, di dapur, ataupun di ruang keluarga. Dan tentunya ini harus dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Jangan sampai Anda gegabah melakukannya, gitu ya. Jangan sampai juga Anda ketika Anda melakukannya malah kebergok orang lain, gitu ya. Jadi sebisa mungkin pastikan situasi dan kondisinya sudah aman dan baik, dan lakukanlah situasi ataupun mengeksplor tempat-tempat yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya, ini yang terakhir, jadikan hubungan seks ataupun keintiman itu sebagai hal yang menyenangkan. Nah, maksudnya adalah ketika Anda merasa nyaman, merasa senang ketika melakukan hubungan itu pertanda Anda menikmati hubungan intim Anda dengan pasangan Anda. Ya, sama halnya kita bekerja sesuai hobi. Nah, ini ketika kita melakukan sesuatu hal, tapi kita melakukan sesuatu itu karena kita merasa senang, ya, kita merasa nyaman, kita merasa itu adalah kebutuhan saya, maka di situ Anda tidak ada yang namanya beban, tidak ada yang namanya keterpaksaan, ya. Di situ Anda berdua nanti bisa lebih nyaman saat melakukan keintiman dengan pasangan Anda. Nah, dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, ketika pasangan Anda mengalami yang namanya penurunan gairah, maka secepatnya lah cari solusi. Jangan Anda berdiam diri saja, ya. Karena waktu kita semakin cepat, usia kita selalu bertambah setiap harinya, dan tingkat gairah tentunya akan semakin berkurang, ya. Karena gairah seksual seorang wanita itu tentunya terbatas oleh waktu. Begitu, ya, artinya terbatas oleh umur, ya. Karena ada juga yang begitu, ketika umur sudah mulai tua maka penurunan gairahnya juga semakin menurun, gitu. Nah, jadi pintar-pintarnya kita sebagai seorang suami harus bisa memperlakukan istri kita sebaik mungkin. Dan untuk suami yang merasa ada problem dengan istri, ya, sedang gairah istrinya, maka Anda bisa gunakan minyak gendam birahi yang sudah saya sediakan secara khusus untuk membantu istri Anda mencapai tingkat orgasme atau mencapai atau mengembalikan gairah seksual istri Anda. Dan itu semakin membuat hubungan keintiman rumah tangga Anda semakin membaik lagi. Nah, dan mungkin itu dulu, ya, video dari saya kali ini, bagaimana caranya meningkatkan keintiman lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga video ini bermanfaat.